Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fiana dari kelas 10 IPS 1 akan menjelaskan tentang pembelajaran sejarah Indonesia bab 3 tentang pengaruh Islam di Indonesia. Proses integrasi bangsa Indonesia pada masa Islam. Bhinneka Tunggal Ika, begitulah semboyan bangsa Indonesia yang ditulis pada lambang negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, menjadi landasan bagi warga bangsa Indonesia untuk mewujudkan integrasi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, dan budaya. Menurut Sartono Kartodiredjo, proses integrasi bangsa Indonesia dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, integrasi geopolitik yang dimulai sejak zaman praaksara sampai awal abad 20. Yang kedua, proses integrasi politik kaum elit sejak awal abad 20 hingga akhir zaman Hindia Belanda tahun 1908 sampai 1942. Yang ulama. A. Wali Songo. Dalam menyebarkan agama Islam, para wali menggunakan cara-cara tertentu agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, para wali menyesuaikan beberapa nilai dan tradisi lama dengan ajaran Islam. Penyesuaian tersebut ditunjukkan oleh bukti-bukti berikut. 1. Kesastraan Jawa selalu mengandung konsep-konsep mistik. 2. Wayang yang digunakan sebagai media dakwah. 3. Komplek makam yang disusun mirip punden berundak. 4. Bangunan makam dan hiasannya menunjukkan akulturasi budaya Islam dan Hindu. B. Kaum Sufi. Islamisasi juga dilakukan oleh para Sufi melalui tasawuf atau mistik. Sufi merupakan sebutan untuk orang mengajarkan tasawuf. Sementara itu, tasawuf merupakan praktek keagamaan dalam Islam untuk menemukan kesadaran dan pencerahan batin. Oleh karena itu, ajaran tasawuf berhubungan erat dengan unsur mistik. Salah satu tarekat yang memiliki pengaruh besar dalam Islamisasi adalah tarekat Sya'tariyah. Penyebaran berbagai tarekat di Indonesia mengikuti jalur perdagangan. Sejak awal abad 16, Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan di Selat Malaka. Aceh dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam. Penyebaran dan pengenalan karya-karya tersebut dilakukan oleh Nuruddin Ar-Raniri, ahli tasawuf Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani. 2. Peran perdagangan. Sejak zaman kuno, Kepulauan Indonesia menjadi tempat persilangan jaringan pelayaran yang menghubungkan peradaban Romawi, Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Kondisi tersebut juga didukung keberadaan komoditas bernilai tinggi seperti rempah-rempah, lada, emas, kapur barus, kayu cendana, dan beras. Jaringan perdagangan tersebut menyebabkan munculnya kota-kota pelabuhan seperti Malaka, Aceh, Banten, Demak, Tuban, Gresik, Makassar, dan Ternate. Dapat disimpulkan secara historis, kegiatan perdagangan telah mempengaruhi proses integrasi bangsa Indonesia. 3. Peran bahasa. Sebelum kedatangan Islam di Kepulauan Indonesia telah terdapat berbagai bahasa, sekira 250 jenis bahasa. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling cepat berkembang di Indonesia. Para pedagang pada masa Islam telah menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, bahasa Melayu menjadi lingue franche, bahasa pergaulan, dan digunakan secara luas oleh banyak penutur di Indonesia. Sebagai lingue franche, bahasa Melayu mudah diterima dan digunakan para pedagang di Indonesia karena faktor-faktor berikut. A. Struktur bahasa sederhana. B. Bahasa Melayu bersifat merakyat, tidak terdapat perbedaan pada tingkatan masyarakat seperti dalam bahasa Jawa. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kekeliruan dalam membawakan atau menjelaskan materi pada bab 3 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.